netizen semuanya, welcome back to Vlog STLU Jakarta. Oh ya, sebelumnya kenalin, gue Erin dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Nah, di vlogcast kali ini gue nggak sendirian ya. Gue di sini ditemenin sama temen gue yang cantik banget ini di sebelah kiri gue. Oke. Halo netizen, kenalin sebelumnya gue adalah Sajidah dari Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi di vlogcast kali ini kita tuh bakal ngebahas dengan tema gimana sih rasanya menjadi mahasiswa di Telkom University Jakarta. Iya, kalian pasti penasaran kan dari isi vlogcast ini. Nah, mending kita tonton videonya sampai akhir ya. Di sini kita nggak sendirian, kita bareng bintang tamu yang spesial nih ya, yang dengan muka-muka baru, mahasiswa baru. Kita langsung aja kali. Boleh banget. Ayo. Oke, di sini kita bareng sama Imade dan juga Catherine. Halo. Oke, sebelum kita lanjut nih, sebelum kita mulai ke isi pembahasan dari vlogcast ini, pasti kalian penasaran kan siapa aja nama dari narasumber kita ini. Oke, mau dari yang cantik atau yang ganteng dulu nih? Ladies first gak sih? Udah pasti gak sih? Iya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Catherine Putri Angelika Jasmine. Biasa dipanggil Catherine. Aku dari Sistem Informasi angkatan 2023. Salam kenal Catherine. Oke, sampingnya siapa nih namanya? Oke, perkenalkan nama aku Imade Raditya Dharma Putra. Kalian bisa manggil aku Made. Aku dari Sistem Informasi angkatan 2023. 2023. Iya. Oh ya BTW, kita bertiga Sistem Informasi nih. Maaf banget nih. Teknologi Informasi. Aku terkucilkan ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Oh berarti sama-sama dari SI ya? Iya. Kelasnya sama juga atau beda? Enggak. Kamu kelas berapa? Aku 03. Aku 01. Oh beda ya ternyata. Nah, kalau matkul udah pasti sama dong. Matkulnya sama. Iya. Nah, menurut kalian nih mata kuliah di jurusan Sistem Informasi ini yang paling sulit apa sih? Kalau menurut aku sih yang paling agak sulit kalkulus sih Kak, yang membuat aku agak sedikit. Kenapa kalkulus? Karena pas di SMK tuh atau SMA kita tuh belajar matematikanya tuh masih secara perlahan kan, tapi ketika di perkuliahan itu belajar matematikanya dengan cepat, dengan kalau di kalkulus itu rumusnya sangat banyak kan Kak. Iya. Jadi langsung dijebret ya. Dan yang sama sih, aku pas awal kuliah masuk kultur shock juga kayak, jadi tuh per minggu satu materi, Iya, benar. Langsung digas. Parah banget ya. Betul. Kalau Catherine sendiri tuh ada nggak sih mata kuliah tersendiri atau sama nih sama Made? Aku kalau dia kalkulus aku kurang suka di matematika diskret. Kayaknya nggak ada yang suka sama matematika ya. Semua orang berarti dia matematikanya ada 2 ya? Iya, benar. Wow. Oh bayangin aku pas semester 1 teknologi informasi by the way. Iya, aku juga matematika diskret tuh dapat di semester 1 juga. Oh, iya. Tapi kamu gak ada kalkulus? Betul, kalkulus aku baru dapat di semester 3 ini. Berarti kita yang apes kayaknya. Iya. Gimana, kenapa bisa nggak suka matematika diskret? Karena itu matematika logika kan. Nah, Betul. kalau dia nggak suka yang rumus, aku malah lebih suka yang rumus. Makanya aku lebih suka kalkulus. Karena jawabannya udah pasti. Iya, terus kayak Iya. karena banyak latihan soal nih kayak bisa. Benar-benar. Nah, kenapa sih kira-kira kalian tuh pilih jurusan SI Sistem Informasi ini? Kira-kira ada cerita nggak di baliknya? Oke, kalau dari aku sendiri sih kenapa milih sistem informasi? Jadi tuh aku diarahin emang buat ngambil IT. Tapi sebenarnya aku nggak 100% tuh suka IT banget. Jadi aku akhirnya menemukan program ini, yaitu sistem informasi. Yang aku ketahui ini di sistem informasi setengah-setengah kan. Kita belajar IT ya, tetapi kita juga belajar manajemen dan bisnis gitu. Iya, betul banget. Iya.
Kalau dari Catherine gimana? Jadi dulu mungkin sekitar kelas 11 kali ya. Untuk tahun depan udah harus kuliah kan, mikir kuliah. Teman-teman aku tuh waktu itu udah pada tahu juga nih, udah pada terarah mau ke sini, mau ke psikolog, masuk ke dokteran segala macam. Nah, aku waktu itu bingung tuh, masih bingung kayak, aduh kok teman-teman gue udah pada dapat jurusan yang mereka pengen, kok gue belum gitu kan. Terus akhirnya tanya-tanya keluarga, pada nyaranin ambil IT aja karena prospek kerjanya dan segala macamnya gitu kan. Terus tapi dari aku sendiri juga kayak merasa kalau kurang bisa IT gitu. Akhirnya aku research di Google, cari di internet segala macam, nemulah nih jurusan sistem informasi. Wah, apa nih? Belum pernah dengar. Terus akhirnya cari-cari dan ternyata setelah aku baca-baca asli juga nih, nggak cuma IT aja kan, kita juga belajar bisnis, data gitu segala macam. Jadi akhirnya aku memutuskan buat ambil SI. Tapi kalian tuh sebelumnya ada nggak sih di SMA-nya atau sebelum-sebelumnya tuh ada background tentang IT atau Pelajaran tentang IT gitu? Oh iya. Aku kebetulan pas aku SMK kan, bukan SMA. Aku di SMK tuh ngambil jurusan teknik elektro. Wow. Tapi teknik elektronya tuh berfokus pada pesawat udara. Wah, Ya. Keren banget. Ya, jadi aku ada kayak tadi yang dimention oleh teman saya ini, Catherine. Iya. Untuk matematika diskrit, aku memang ada basicnya. Iya. Udah belajar dari SMK. Jadi udah ada dasarnya lah ya. Iya. Tapi ya, aku mau nanya dulu. Kamu kan masuk ke teknik elektro. Iya. Kenapa nggak ambil teknik elektro? Iya, betul banget. Iya, Iya. Karena Lebih nyambung Lebih ya. nyambung, lebih lurus gitu. Iya, sebenarnya aku merasa kurang cocok gitu dengan teknik elektro, jadi aku memutuskan untuk belok sedikit ke bidang IT. Iya. Gak cocoknya tuh karena apa kalau boleh tahu? Oke, aku rasa tuh aku kan teknik elektronya benar-benar berfokus pada pesawat udara kan, Iya. yang notabene-nya berarti kita kerja di lapangan. Aku tuh aku tipe orang yang mending capek otak gitu loh daripada yang capek fisik. Iya. Iya. di dalam ruangan nggak Iya, sih? mending pusing sekalian kan. Iya. Kalau kerja kayak lapangan gitu kan kita Iya, pasti capek ya. mikir juga, Betul. terus fisik juga Capek capek. otak, capek fisik. Iya, Tapi double. shout out buat teman-teman yang kerja di lapangan, itu keren sih. Iya, Iya, salut keren. banget. Salut banget. Salut. Karena mereka udah capek fisik, capek otak Iya, juga. benar-benar. Iya. Keren sih. Tapi belum tentu yang kerja di indoor itu nggak capek fisik juga Iya, ya. benar. Mungkin bisa dibilang yang indoor itu nggak secapek yang di outdoor gitu loh. Iya, betul. Menarik ya dari Made. Kalau Catherine gimana? Kenapa nih pilih? Udah ya tadi? Udah. Maksudnya backgroundnya tuh Iya. ada nggak sih di Iya. IT Oh, juga? dari Iya. kalau di SMK nih apa SMA ya? Dulu aku jurusan IPA. Terus ada mata pelajaran nih TIK. Oh, TIK. Iya. Iya, Di TIK. SMA aku waktu itu udah diajarin coding. Wah. Iya. Cuma TIK ini sebenarnya nggak masuk rapot kak. Wah. Jadi kayak tambahan aja mungkin ya kelas. Buat nambah skill. Iya. Iya, buat nambah skill. Nah karena nggak dinilai, aku waktu itu kurang serius. Makanya tadi aku bilang kayak bisa nggak ya gue masuk IT nanti gitu. Iya. Nah, jadi ya tapi belajar dikit-dikit juga sih habis itu. Jadi mulai tertarik juga. Gitu. Berarti sebelum masuk ke Telkom ini berarti kalian udah punya basic tentang IT ya? Iya, sedikit banyak. Sedikit lah. Tadi kita udah nanya tentang jurusan ya. Betul. Udah Kenapa tentang Telkom? belajar. Iya. Sekarang tentang Telkom. Kenapa Telkom? Mungkin Kenapa nggak yang lain? Catherine dulu ya. Boleh. Gantian ya. Dapet beasiswa. Oh. Wow. Boleh kita masih pro. BUMN. Iya BUMN. Aperti ya Berarti BUMN. Kalau boleh tahu, berarti kamu ngikutin seleksi Aperti BUMN tuh tahu infonya dari mana? Dari keluarga. Oh dari keluarga. Keluarga waktu itu Aperti ini kan paling akhir banget ya seleksinya. Dan sebenarnya aku udah fun fact, aku udah mau masuk ke kampus lain. Tapi keluarga nyaranin coba aja nih, siapa tahu kan. Jadi nggak ada yang tahu. Betul banget. Ya udah coba aja. Dapet. Alhamdulillah. Iya. Keren. Kalau Nadine, Kalau aku sendiri, kebetulan kan aku SMK, memang SMK tuh difokuskannya pada dunia langsung kerja kan, lulus Iya dari betul situ. banget. Iya. Jadi di sekolah aku ini
jarang banget kita dikasih materi-materi yang berfokuskan untuk mengejar PTN gitu loh Kak. Iya, soalnya kita benar-benar difokusinnya untuk siap kerja abis itu setelah skill lulus. ya. Iya. Jadi diasah skillnya di situ. Iya. Tetapi dari aku sendiri tuh aku pengen kuliah, nggak mau langsung kerja gitu. Iya. Akhirnya aku memutuskan ketika orang-orang memilih mencari PTN, aku tuh nyarinya udah kayak gara-gara hopeless mungkin ya. Aku nyari PTS gitu. Berarti nggak nyoba PTN ya? Enggak, aku nggak nyoba. Langsung PTN Iya, ini langsung enggak. PTS. PTN. Jadi pas itu pas aku kelas 12 ada kayak student fair gitu. Di sekolah? Enggak, di Fair? Bogor. Iya, itu fair. Kampus Oke. fair gitulah ya. Iya. Nah, di situ tuh ada beberapa booth gitu kan. Sebenarnya di booth itu juga aku kurang tertarik sih, nggak ada kampus yang bikin aku wah banget gitu. Tetapi pas aku mau keluar dari acara tersebut kita ngelewatin pintu keluar gitu. Iya. Nah, di sebelah pintunya itu ada Telkom, Bu Telkom. Aduh. Iya, merah tuh ini merah, kan merah. ya. Jadi kan eye catching banget kan. Iya. Akhirnya aku nyamperin booth itu dan nanya-nanya, akhirnya aku mulai tertarik dengan Telkom. Iya, ketika orang-orang kayak masang logo PTN favorit di kamar ya, aku masang stiker Telkom di kamar. Manifesting dong. Iya. Oke. Memang udah tujuannya Telkom. Tapi sebelum ke ngejar PTS tuh udah pernah sempat cari-cari kerja gitu nggak sih kalian berdua tuh? Kalau aku paling PKL doang sih. PKL. Iya. Oh, PKL doang. Kalau Catherine sendiri belum. Aku belum, berarti belum sama sekali punya pengalaman kerja ataupun magang ya? Belum. Mungkin karena Catherine SMA. SMA. Oh iya. Nah, kalian berdua kan Udah sah iya nih. nih jadi mahasiswa Telkom University 2023. Betul banget. Jadi gimana nih menjalani sebagai mahasiswa di Telkom? Gimana sih perasaannya jadi mahasiswa di Telkom University? Udah berapa sih nih? 1 bulan bulan ya? Udah 1 bulan. Bulan loh. Iya. Kayak baru banget PKKMB gitu. Masih fresh banget ya. Masih Masih fresh. fresh. Gimana nih? Gimana selama 1 bulan ini menjadi mahasiswa? Gitu. Dia kan udah Oh. Boleh. Oke, selama 1 bulan ini aku menjadi mahasiswa, aku masih enjoy aja sih Kak. Oh, Iya. belum stres deh Belum mendapat stres ya. banget, soalnya masih 1 bulan juga kan. Betul. Aku masih enjoy, aku juga masih beradaptasi juga sedikit demi sedikit dengan lingkungan kampus dan orang-orang di kampus. Melihat juga gimana sih ini kehidupan di kampus tuh, apa perbedaannya dengan di sekolah tuh apa, gitu sih Kak. Kalau udah sama sih, kurang lebihnya aku juga masih excited banget, udah kayak nggak sabar juga mau kenalan sama teman-teman, dan masih adaptasi juga, masih ngapalin dosen, ngapalin sifat-sifat teman, nama-nama teman, karena aku sendiri susah banget ngapalin nama orang kan. Terus ya selama sebulan kuliah ini overall asik, pertemanan aku asik, terus pembelajaran juga masih lancar-lancar aja. Masih kelihatan banget ya. Iya, Masih masih fresh. Masih fresh juga. Iya, iya. Belum stres. Belum. Iya. Karena ini bisa dianggap baru awal ya. baru- Iya. Iya, Iya. benar. Kayak baru masuk pintu gitu lah. Iya lah. Belum masuk ke dalamnya ya. Iya. Masuk dikit. Oke, kan iya ya nih udah menjalani selama 1 bulan, kalian udah ngasih tahu gimana jalanin kuliah kalian selama 1 bulan ya. Kira-kira nih ada nggak sih culture shock dari kalian selama menjadi mahasiswa nih? Iya. Pasti ada nggak sih? Ada Ada pasti sih. culture shock yang wah, oh jadi gini kuliah ya. Oh iya. Betul. Aku kultur shocknya dari tugas sih Kak. Kenapa tuh? Iya, kalau misalnya pas kita SMA atau SMK itu tugas kan paling tuh 1 atau 2. Iya. Kalau di perkuliahan itu bener-bener kayak di tok. Iya. Hajar terus ya. Dihajar terus habis. Kita kayak nggak dikasih nafas sehari buat tenang gitu loh Kak. Iya, pasti setiap pertemuan tuh Ada hampir aja. aja ada tugas. Dan tugasnya tuh kadang-kadang nggak cuma 1. Benar. Dalam Bener. hari itu ya. Iya. Karena kan sebenarnya nggak cuma Iya. Misalnya 1 mapel, sebagai contoh bahasa Inggris lah ya. Iya. Kita disuruh ngerjain kuis, bikin video, itu benar-benar yang kayak deadline-nya juga tipis-tipis gitu loh Pak. Jadi itu culture shock yang aku rasain sih. Mbak De tadi ngomong mapel kayak masih Iya nih kayaknya Kurang masih ya. auranya masih 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 takut ya, sekolah, iya. masih jadi siswa. Iya, masih 1 bulan coba. Oh, Masih iya. beradaptasi. Udah adaptasi banget Iya, ya. bener-bener. Kalau Catherine gimana nih?
kemarin ada sempat tanggal merah, kok nggak salah ya, Kami. Oh iya, boleh betul. kali. Dulu kan kalau di SMA tuh tanggal merah ya udah, nggak ada kelas kosong gitu kan. Iya. Sekarang kalau di kuliah kalau nggak ganti Kelas kelas ya ya. online gitu. Iya, itu Jadi juga kayak kaget aja gitu, wah kok jadi nggak ada libur. Betul. Dulu lihat tanggal merah wah asik tanggal merah, sekarang mah Gak bisa. salah Nggak satu usah. terus yang aku pernah Iya, alami kan? sih saat menjadi mahasiswa baru. Iya. Kayak ya Allah, kok tetap masuk gitu ya? Padahal tanggal merah loh. Iya, aku juga ngerasain itu sih kak. Iya kan? Bener. Iya, benar-benar. Oh iya deh, sebelumnya kan pasti kan ini kan kampusnya di Jakarta nih. Kebetulan tuh kalian tuh asli orang Jakarta Atau dari luar Jakarta. Oke. Siapa tuh yang mau jawab? dulu. Oke, boleh. Oke. Gimana ya? Aku tuh agak pindah-pindah sebenarnya. Aku lahir di Banjarnegara. Oke. Banjarnegara itu Jawa Tengah. Sampai SMP aku sekolah di situ. Terus SMA itu aku di Solo. Di Iya, Solo. Solo. Ada. Menduk peduli gitu ya. Aku emang kayak gitu. Kayak ada Jawa-Jawanya nih. Masih bawah. Oh iya. Halus gitu ya. Solo soalnya. Iya. Tangannya Pak Jokowi ya? Aduh. Terus tapi sebenarnya mama aku tuh kerja di Jakarta, jadi aku sering ke Jakarta juga. Jadi sekarang aku tinggal sama mama aku Di Jakarta ya? di Kelapa Gading. Tapi kamu cocok lah jadi anak-anak Kelapa Gading. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Cici-cici Coba ya. Iya. Berarti di sini nggak ngekos ya? Enggak. Kalau Made sendiri Kalau aku orang Bogor sih kak. orang Bogor. Iya, tapi orang tuh selalu gara-gara tahu nama aku Made kali ya. Selalu Iya, beranggapan, Bali. Iya. selalu beranggapan aku orang Bali padahal cuman orang tua aku yang dari Bali tuh. Tapi lahirnya di mana? Aku lahirnya di Bogor. Oh, berarti Tumbuh pure dan Bogor. besar juga di Bogor. Iya. Berarti orang Bogor darahnya Bali. Iya benar, cuman darah doang. Darah Bali. Darah doang. Iya. Tapi di sini berarti ngekos. Iya, aku ngekos. Di mana kalau boleh tahu? Kalau tahu Menteng atas? Tahu mentas? Iya, Oke. aku di daerah sana. Sendiri. Aku Atau ada bareng teman teman? sih. Bawa motor? Iya, bawa motor dari kos ke kampus. Enak lah ada teman. Iya, benar. Kalau Catherine pulang pergi naik apa? TJ. Transjakarta. Iya. Aku juga. Anak TJ habis kita. Kecil ya, kecil. Maaf ya aku. Oh iya. Aku anter. Udah diajak. Oke nih, kan udah tahu ya tinggal di mana. Betul. Asalnya dari Iya. mana? Aku mau nanya lagi sih, ini tentang kuliah ya. Kayak tadi kan Made ada nyinggung transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Apalagi bikin mapel tadi. Iya, mapel ya. Mapel. Harusnya makul ya guys. Iya. Nah, kira-kira perbedaan apa sih yang kamu rasakan di diri kamu dari siswa nih menjadi mahasiswa? Apakah ada perubahan yang baik atau perubahan yang buruk gitu? Ada nggak kira-kira? Aku dulu ya. Iya. Mungkin jadi lebih mandiri ya, karena di kuliah ini kita sistemnya lebih kerajin-rajin nyari tugas sendiri, nyari materi sendiri gitu kan, biar nggak ketinggalan juga. Jadi aku merasa mungkin lebih mandiri gitu. Otodidak, emang kita harus belajar otodidak. Iya, biar Karena masih siswa jalan. Karena siswa tuh mah udah harus bisa apa aja. Kalau nggak ada yang belajar di kampus juga kayak kurang nggak sih? Iya. Iya. Kalau nggak ada sendiri. Kalau aku kurang lebih sama sih kak sama Catherine ini. Kita ya, ketika jadi mahasiswa apa-apa tuh serba sendiri, apalagi aku ngekos kan. Iya. Ngekos tuh yang biasanya di rumah diingetin orang tua, dibangunin, digedor-gedor Iya, gitu kadang-kadang. air. Minum air. Sekarang tuh apa-apa di kos sendiri, jadi itu harus membangun rasa mandiri saya lah ya untuk bertanggung jawab. Iya. Ya pastinya lebih bertanggung jawab juga sih. Terus di perkuliahan ini tuh cara pola pikir kita tuh diubah nggak sih? Jadi kayak harus lebih dewasa, dituntut A, B, C, D. Iya, bener. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Karena aku doang kayak merasa. Enggak, kamu enggak sendiri ya. Oh, makasih. Kayaknya semua kayak gitu deh. Iya. Semua orang di dunia ini kayak gitu kok. Betul. Nah, lanjut lagi deh. Aku mau tahu, kan udah apa sih Ormawa, UKM kan udah pernah sosialisasi belum sih? Udah Udah ya. dong, Udah kayak KMB. Iya, oke. Kira-kira kalian ikut gak Ormawa atau UKM gitu? Kalau aku ikut sih. Ikut.
ikut? Apa aja tuh? Iya, sekarang aku lagi seleksi marketing crew kebetulan. Waduh. Iya. Marketing crew. Kita dari mana? Marketing crew. Marketing crew. Sinergi bangun kabel. Salah ya. Maaf ya kalau Pleasure dikira. video. Kalau Catherine apa tuh? Oh, tadi Madi bentar. MC doang. Aku ikut MC sama basket sih kak. Orang basket banget ya. Iya. Kelihatan. Kalau Catherine gimana? Aku sama, aku ikut MC juga nih. Kita habis seleksi Iya, tadi guys. seleksi. Doain ya semoga terima. Amin. Biar nanti kalau di vlognya sudah bisa di host. Boleh. Jangan kita ya. Gantian. Kita ikut Iya. Tukeran ya. Boleh. Oh sekarang mau tukeran juga nggak apa-apa. Jangan dulu. Oh, jangan. Belum official. Oh gitu. Oke. Apa lagi? Ada lagi Kita nggak? aku ikut GDSC juga. Google Developer. Google Developer. Saya ikut Padus. Oh, Ada suara. Boleh kali Nyanyi ya. suaranya. Kapan-kapan deh. Kapan-kapan periksa IG-nya. Ya berarti Kan kita kebanyakan tunggu ngomong ya. dari tadi. Udah, kita tunggu nanti kalau misalnya dia jadi moderator di sini, kamu harus nyanyi. Aduh, ditagih ya ceritanya. Kita ingetin loh. Iya. Catherine, SI 3. Lanjut lagi nih. Tadi kita udah membahas tentang perkuliahan. Sekarang kita ngebahas tentang pertemanan. Pertemanan. Ini sih menurut aku topik yang menarik ya buat aku Iya. karena aku suka berteman. Gak tau kalian suka berteman? Sekolah Iya, dong. suka. Suka banget. Oke, lanjut Jida. Oke, kalian tuh tipe orang yang suka pilih-pilih teman nggak sih? Kalau aku sendiri sih untuk pilih-pilih teman pastinya menurut aku ya kita harus bisa selektif sih untuk memilih teman. Betul. Iya karena di pertemanan itu atau pergaulan itu yang akan menuntun kita bakal jadi orang yang bagaimana. Betul banget. Iya, tapi di sisi lain juga kita harus berteman sama siapa-siapa juga. Semua orang Nggak harus boleh nggak boleh milih. milih-milih. Iya. Tapi untuk pertemanan yang mungkin lebih dalam lagi atau jadi sahabat atau cari circle itu harus cari yang positif sih ya. Betul banget. Kalau Catherine? Overall sama. Kayaknya kita semua pasti kayak gitu nggak sih? Karena pertemanan tuh ngaruh ya. Iya ngaruh banget ke diri Kayak kita tuh. temenan dulu aja sama semuanya, tapi kalau ke yang lebih deket lagi kayak jadi best friend forever lah. Kayaknya circle lah. Pasti selektif kan ya. Iya, iya, di filter lagi ya. Oke, kan tadi udah kultur shock perkuliahan. Nah, aku mau tahu dong kultur shock di dunia pertemanan perkuliahan tuh ada nggak kira-kira? Kalau aku sih kan pas masih jadi siswa tuh kita sering mendengar kan katanya tuh pertemanan di kuliah tuh toxic ya. Iya. Tapi kalau aku sendiri aku belum merasakan itu sih, malah yang aku rasain tuh teman-teman di perkuliahan ini lebih support. Iya, nggak toxic jadi iya. Tapi sejauh ini berarti belum ada teman yang bikin kamu kesel atau Oh iya belum sih. Apa sih nih orang kok gitu? Gitu nggak sih? Iya, Kayak sih. baru ketemu gitu sih gitu kan? Nggak ada nih jadi. Belum ada. Belum ada. Iya. Oh, belum. Catherine sendiri juga? Aku belum ada culture shock kayak gimana soalnya sekarang pertemanan aku juga positif juga sih. Ya. Saling support gitu Iya, ya. saling support. Kalau ada Zoom diingetin. Iya, tugas Kayak gitu, bareng. tugas bareng. Dicontekin nggak? Ampol. Ampol. Oke. Ada pertanyaan lagi. Sekali lagi nih, satu lagi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Apa ya? Ada nggak sih kan kalian tadi kalian bilang belum ada teman yang toxic ya? Iya. Berarti pasti semuanya kan dibilang temen nih. Iya. Tapi ada nggak sih yang udah bener-bener teman dekat banget jadi teman dekat gitu? Kalau di dunia perkuliahan ini ya. Iya. Di Kalau kuliah. dari aku sendiri yang deket banget belum ada sih kak, soalnya masih sebulan juga kan. Masih dalam. Oh dia masih dalam tahap Iya, ini. masih mau filter gitu. Iya, filter. Jadi belum ada. Iya. Catherine juga. Kalau yang deket banget belum, tapi kalau yang deket aja mungkin ada ya. Ada. Iya. Dekatnya tuh kayak gimana Kak Batal? Kayak misalkan aduh Gimana tuh? Ya ngomongnya udah santai aja. Oh, Nggak iya. sering Nggak kaku ya? Jalan-jalan Iya, bareng, ngopian, minum bareng gitu-gitu. Seru sih. Iya, emang seru banget. Orang Oke, lanjut deh. Kan kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol. Kalian harus gak sih? Iya sih.
nggak gimmick guys. Aku soalnya. Betul. Diminum ya, Pak? Iya, boleh minum aja. Seger deh. Masuk lo gitu ya. Vlog iya bener. Seret ya tadi ya. Iya. Oke. Udah apa? Ausnya sudah tanda. Sudah Udah hilang aman, sih. aman. Oke, sesi selanjutnya apa Jida? Game. Oke, Aduh. kita punya game. Ada game Game juga juga nih, nih, Rian Rian, ya. Kata gitu. Oke, jadi tadi tuh kan kita udah ngobrol-ngobrol nih terkait perkuliahan, terkait pertemanan. Sekarang kita ke sesi game. Aduh, gitu ya. Iya. Ada apa nih? Kita diapain nih? Apa nih? Gampang kok gamenya, jadi nanti semisal kita kasih dua kata A atau B, kalian misalkan pilihnya A dan kasih alasan kenapa A. Kalian milih gitu. Siapa duluan nih ya? Nanti yang jawab aku dulu atau Bebas. Bebas atau mau Gantian, gantian? gantian, gantian. Pertanyaan pertama. Ini kan masih awal-awal banget nih. Sekolah atau kuliah? kuliah? Oke, kenapa? Lebih nggak padat dan lebih fleksibel menurut aku dan lebih asik. Asik dalam apa tuh? Nggak monoton sih Kak kalau menurut aku. Banyak cerita. Iya, kalau misalnya kuliah kan yang kayak Senin sampai Jumat Sekolah. Oh ya sekolah. Kayak masuk jam 7, pulang jam 4 selalu gitu kan setiap Iya. harinya. Benar-benar. Dan itu capek banget. Yang ada. Iya, kalau kuliah kan lebih seru gitu. Jadi itu lagi. Kalau Catherine sendiri Kuliah gimana? juga. Kuliah juga. Kenapa? Karena menurut aku lebih menarik aja sih, kayak lebih bisa aktif di kuliah juga gitu. Oke. Nah, udah kuliah. Udah kuliah. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Ngerjain tugas lebih awal atau SKS? SKS apa nih? Iya. Ya, kamu semalam itu. Betul. Apa Apa tuh? tuh? Aku di awal. Lebih awal. Iya. Karena aku orangnya pelupa, jadi kayak kalau ditunda-tunda terus nanti malah nggak dikerjain, tiba-tiba deadline, pusing sendiri gitu. Kalau aku SKS ya Kak. SKS. Iya. Kenapa? Kenapa? Sama. Soalnya juga SKS Iya kan? alasannya. Soalnya tuh kan banyak banget nih tugas. Jadi aku pasti nyempetin diri buat istirahat dulu sih. Iya sih. Kalau moodnya udah baik, udah nggak capek lagi baru ngerjain. Kamu kayak aku banget karena aku orangnya tuh yang otaknya jalan kalau emek. Iya benar. Iya. Ya kan? Pas Sama. deadline tadi baru kerjain. Iya, kayak mepet deadline variannya baru muncul ya. Iya, ininya baru muncul. Pertanyaan selanjutnya. Tugas individu atau kelompok? Kalian lebih suka dikerjain sendiri atau dikerjain bareng-bareng sama teman? Iya. Oke. Aku individu. Individu, kenapa? Ini juga kenapa tuh? Soalnya kalau individu tuh kita bisa kerja semau kita gitu loh Kak. Betul. Sesuai standar Iya. kita juga. Dan kita tidak perlu kayak ngejar-ngejar temen gitu loh buat Hmm. berpartisipasi atau gimana aja. Lebih enak aja lah gitu. Nggak perlu cari opini sana sini ya. Pakai Betul, opini betul. sendiri aja. Kalau Catherine, Aku individu juga, tapi sebenarnya aku gak membenci tugas kelompok 100% juga sih, karena memang ada benefitnya juga kan. Iya. Jadi kayak Ada plus minus ya. Cuma kadang males aja kalau misalkan ada teman kelompok yang susah dihubungin Ya, gitu betul, kan. betul. udah ada bad mood banget. Iya, terus harus ngatur waktu juga sama kan waktu luang kita beda-beda, jadi Iya. kayak harus diatur juga itu susah. Jadi tugasnya cenderung ketunda-tunda. Iya, jadi pengen ngeki. Maaf ya. Oke. Kan udah nih game atau-atauan. Oke. Kita ada game lagi nih yang lebih seru. Apa Udah tuh? pegang apa sih? Apa? Iya, jangan gini aduh apa ya? Kasih tahu aja, kasih tahu. Aku punya game. Wah, apa nih? Itu ada true Hoax. and true hoax. Iya, hoax ya. Jadi gini, sistem mainnya kita ngasih kayak Pertanyaan. pernyataan dong. Oh, pernyataan betul. Iya, pernyataan. True Nanti atau kalian hoax? jawab true atau hoax. Kalau true ya true, kalau hoax ya hoax. Oke, aku kasih satu ke kamu, satu ke kamu. Pernyataan pertama.
Apa Gak sih. Kalian tahu istilah tembok kampus bisa bicara gak? Aduh, Oh, iya. sering banget tuh denger. Tahu kan? Tahu. Menurut kalian true atau hoax istilah tembok kampus bisa bicara? Bahaya ya guys. Benar adanya. Apakah itu benar? Apa tembok? Iya, benar gak sih? Jangan-jangan kan? Enggak. Ayo, 1, 2, 3. Wow, beda. Beda, ini seru banget. Kenapa tuh? Dari yang hoax dulu. Boleh. Kenapa nggak percaya? Soalnya tuh aku belum merasakan itu sih kak. Oke. Iya. Jadi kan tembok kampus bisa berbicara tuh, misalnya kita ngomong dikit aja pasti nyebar gitu kan. Betul. Iya. Bener nggak sih? Betul, Artinya itu. Betul. Iya. Iya. Jadi karena aku tuh orangnya nggak gampang percaya gitu loh dengan gosip-gosip sama omong-omongan gitu. Harus aku dulu yang mengalaminya baru aku bakal percaya. Positif Iya. banget. Jadi masih hoax itu hoax. Positif banget. Positif thinking. Kalau True nih, ada sendiri ada beda true. ya kalian. Apa tuh? Kontradiktif. Kalau aku kenapa aku pilih true? Karena di pertemanan aku nih kayak kaget aja gitu. Gosip dari kelas A bisa nyebar, kelas B. dari kelas B bisa nyebar, bisa diceritain kayak gitu. Terus kayak ini mereka tahu dari mana, dari mulut yang mana, juga kayak heran gitu kan. Jadi aku Oke, jadi di sini ada dua pendapat, hoax dan true. Jadi kita punya opini masing-masing ya. Jadi kita nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Benar. Tergantung yang ngalamin aja, perspektifnya Iya. beda-beda. Yes. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Yang ke pernyataan. Oh ya, Pernyataan maaf nih. kedua. ngantuk kayaknya. Iya. True atau hoax ambil SKS banyak, lulusnya lebih cepat. True or hoax? Paham nggak? Paham, cuma bingung. Iya, soalnya masih sebulan banget ya. Iya, oke. Coba nunjukin opini kalian aja. Iya, Oke. opini kalian aja. 1, 2, 3. Hoax. Hoax. Oke. Sama nih. Kenapa? Soalnya tuh SKS tuh menurut aku sih nggak menjamin kita lulus cepat atau enggak ya. Tergantung kita rajinnya atau enggak. Kalau misalnya kita ngambil SKS banyak tapi Tapi kita nilai nggak- matkul iya, cuma sama aja. Aku setuju. Karena belum tentu SKS banyak kita lulus. Iya. Gimana nih ya? Iya. Mengulang kan. Pertanyaan pernyataan. Terakhir ya. Dari tadi ya. Terakhir ya. Agak gimana gitu kayaknya. Terakhir ya. Nih, ikut organisasi itu cuma buang-buang waktu aja. Menurut kalian ya? Oke. True or hoax? 1, 2, 3. Hoax banget, guys. Hoax banget. Iya, Hoax hoax. apa lagi jawabannya? Kenapa? banyak Iya. banget benefit yang kalian bisa dapetin buat join organisasi. Kan kuliah ini nggak semata-mata tentang skill kayak hard skill aja kan. Betul. Kita juga punya soft skill, punya skill lain yang perlu kita kembangin gitu. Iya. Misalnya di marketing crew nih kita bisa latih public speaking, latih percaya diri gitu. Nambah relasi juga, ini kayak banyak banget benefitnya. Contohnya marketing. Ya terus juga kan di dunia kerja tuh kita dibutuhkan juga kan soft skill. Betul banget. Iya. Iya. Jadi harus kita asah sih mulai dari sekarang ini. Mumpung ada waktu kan untuk Ada fasilitas. iya ada fasilitas Betul. untuk kita Disediakan mengasah kampus, ini. iya, betul. Tapi contohnya bukan marketing crew doang kok guys. Banyak Banyak banget. semuanya juga. Semuanya Karena juga. berbeda plus minusnya Iya, masing-masing. benefitnya. Iya, tergantung kita nyamannya di mana. Iya. Apapun yang Kita kita jalan. iya, apapun yang kita jalan itu pasti membuahkan hasil, Iya. entah baik atau buruk ya kan. Betul sekali. Nah, oke, karena kita udah nih main gamenya ya kan, seru gak? Seru banget sih. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ada sih. Oh, Masih ada ternyata ya. Masih ya. Masih ada. Bahas Oke. apa nih? Bahas apa? Nah, pembahasan berikutnya ini masih amat nih. Aduh. Apa Amat nih? sih kayak Apa nih? Aneh. Aduh. Apakah seleksi? Tanya-tanya ya kita. Iya. Tentang PKKMB Oh. Telkom University 2023. KKMB. Nah, gimana sih kalian rasanya mengikuti
PKKMB kemarin tuh? Boleh nggak diceritain perasaan kalian? Seru banget. Soalnya kampus kita ini sendiri kan termasuk yang PKKMB-nya paling lama. Teman-teman aku di kampus saya udah pada kayak ospek, Udah mulai. bahkan aku udah ada yang lulus. Kalau saya belum di Iya. PKKMB. Terus waktu itu bayang-bayang juga gimana ya nanti dapat teman ya, seru kayak caranya, apakah bakal digalakin atau enggak, pikiran terus. Tapi ternyata pas harinya seru banget guys. Kita abang nonenya juga baik banget, acara-acaranya seru banget, bermanfaat. Pokoknya dari PKKMB itu kita bisa mengenal kampus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dapat teman-teman baru juga pokoknya. Kalau kamu dari gugus mana kamu? Aku dari 28 Cakung. 28 Cakung. 28 Cakung. Kalau udah nggak mau nih? Hai, Noni apa, main Bay? lah. Selamat ya. Oh, kalau Kalau aku sih pastinya sama ya, seru banget. betul. Aku juga pas awal-awal kepikiran gitu loh Kak. Takutnya tuh acaranya gitu-gitu aja, monoton, boring. Terus kayak ada senioritas gitu. Kan kebetulan aku juga dulu di penerbangan ya. Jadi senioritas tuh udah jadi makanan sehari-hari. Jadi masih kepikiran terus gitu loh. Apakah bakal sama atau enggak? Oh ternyata jauh banget, beda banget dan asik sih. Seniornya tuh kayak kakak-kakaknya bener-bener care gitu, peduli sama Rangkul ya. iya, rangkul. Jadi kita nggak ada rasa gap gitu sih. Iya, takut gitu ya, yang salah atau gimana. Tegasnya pun tegas biar kita disiplin. Iya, Jadi benar. nggak masalah. Iya. Iya. Nah, kalau Mbak Dia sendiri dari gugus mana? Aku dari 01 Jakarta Kota. Siapa? Satu banget ya Satu kayaknya. banget. Aku sama Bang Fatur. Bang Fatur. Oke. Oke, kita udah di penghujung acara. Aduh, sayang banget udah Sedih banget. Oke. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak banget. Makasih dan maaf. Makasih banyak ya udah nyempatin waktunya nih buat jadi narasumber di podcast kita. Maaf ngambil waktunya nih. Iya, nggak apa-apa. Karena kalian ngelakuin kegiatan lain malah ikut podcast di sini. Gak apa-apa, kita seneng ya. Iya, Bisa diundang, iya. ini pengalaman baru juga buat Serius kita. seneng nih. Iya, Gak kebetulan. gimmick, gak gimmick. Enggak. Real banget, Iya, real iya, banget. gitu deh. Makasih loh. Iya, kebetulan ini pengalaman pertama aku Iya, sih. iya. Ikut Gak nyangka podcast juga ini. kenapa Iya. saya yang dipilih ya. Asik juga ya. asik Iya. juga. Kalian mau ngasih kesan-pesan nggak sih buat Teman-teman kalian, buat mahasiswa mahasiswa baru di Telkom University ini? Tentang PKKMB atau? Bebas, Bebas, terserah. terserah kalian. Kayak Oke. lebih ke tentang mahasiswa baru aja nggak sih? Oh. Ke teman-teman Iya, kalian. Tentang perkuliahan juga nggak apa-apa. Oke, mungkin Dulu. Tadi suara. Terus ya. Kesannya, aku melihat selama ini teman-teman mahasiswa baru dari Teknik Desain Muda itu benar-benar semangatnya tuh ada banget. Mereka juga bakat-bakatnya, skill-skill mereka tuh keren-keren banget aku lihat. Dan pesannya, aku harap kalian tuh bisa benar-benar aktif di perkuliahan ini, benar-benar bisa menjalani dunia perkuliahan dengan baik sampai akhirnya nanti biar kita lulus bareng-bareng juga, karena kita mulai bareng-bareng juga harus lulus bareng-bareng dong. Betul. Jangan ada yang sampai ketinggalan. Motivasional banget ya. Kalau dari Madi? Kalau kesan aku ya luar biasa sih Kak. Kenapa? Luar biasa. Apa nih yang luar biasa? Di luar dari Iya, biasa. karena ketika aku udah mulai perkuliahan ini banyak banget yang membuat aku tuh kayak wah gitu loh. Jadi aku kayak speechless mulai dari pertemanannya, terus cara ngajar dosen-dosennya. Unik gitu Iya, ya. beda-beda gitu. Iya. Jadi menurut aku itu luar biasa. Dan pesannya juga buat semua teman-teman yang tetap terus bersemangat. Kita masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng aja. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya. Rajin-rajin lah kalian. Mm-mm. Kalau ada yang belum lulus mau nungguin nggak? Beda kasus ya itu. Beda kasus ya. Jadi mereka aja yang ditarik. Iya. Oke, Udah nih. kita Kita udah sharing tentang perkuliahan, tentang pertemanan, tentang PKKMB, main games juga, ya kan? bersama dengan guys kita nih Iya, yang kita udah sharing keren session. banget nih ya, kayak Parah. seru banget. Kece parah. Oke. Aku mau ngingetin jangan lupa follow
YouTube kita SMB Telkom Jakarta, juga IG kita SMB Telkom Jakarta dan MC SMB Telkom Jakarta. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe YouTube ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.